Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami itu Pak Calik. Di sini kami mengambil sebuah jurnal dengan berjudul A New Resource Sharing Protocol in the Light of Token-Based Strategy for Distributed System. Nah, di sini ada anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Anida Sirahayu. Di sini dia berkontribusi sebagai mencari pembahasan untuk kekurangan kelebihan sistem. Kemudian ada Irgiawan Rahmat Azhar, kontribusi kelompoknya yaitu mencari metode penelitian. Kemudian ada Raffi Muhammad Nurdin, kontribusi kelompoknya yaitu latar belakang penelitian dan tujuan penelitian. Serta saya sendiri yaitu Karisma Rahmat Lubis sebagai moderator dan juga membuat PPT serta kesimpulan dari jurnal yang kami ambil. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan penelitian yang akan dijelaskan oleh Raffi. Jadi untuk latar belakang penelitian ini, latar belakang dari penelitian ini adalah mutual exclusion. Mutual exclusion ini merupakan hal yang diteliti oleh berbagai pihak. Hal ini dikarenakan mutual exclusion memiliki tujuan untuk mencegah lebih dari satu proses yang berjalan pada prosesor yang berbeda untuk mengeksekusi critical section secara bersamaan dan di berbagi sumber daya. Strategi berbasis token dalam algoritma eksklusi mutual terdistribusi merupakan salah satu solusi yang paling populer dan signifikan untuk menangani eksklusi mutual. Dan untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengusulkan algoritma yang baru berbasis token untuk suksesi mutual terdistribusi. Algoritma ini diharapkan lebih scalable dan menghasilkan kompleksitas pesan yang lebih baik dibandingkan dengan solusi yang sudah ada. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Irgi. Oke, terima kasih. Untuk metode dalam penelitian ini menggunakan algoritma token-based protocol yang diusulkan dalam jurnal ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah mutual exclusion, yaitu kondisi ketika hanya satu proses dalam sistem terdistribusi yang diizinkan mengakses critical section atau CS. Pada satu waktu, hal ini penting untuk menghindari kondisi seperti race condition, deadlock, dan inkonsistensi data. Pendekatan yang dipakai adalah struktur pohon biner yang hampir lengkap atau logical almost complete binary tree atau bisa disingkat dengan LACBT. Dalam struktur ini, ada satu token unik yang ditempatkan di node akar pohon. Token ini adalah izin yang memungkinkan proses untuk mengakses CS. Setiap kali ada proses yang ingin mengakses CS, proses tersebut harus mendapatkan token terlebih dahulu. Ketika sebuah proses meminta akses ke CS, permintaannya dikirim ke node akar. Akar ini memiliki request queue yang menyimpan daftar semua permintaan dari proses lain. Jika token berada di akar dan terdapat permintaan di antrian, token akan diatur ulang agar bergerak ke proses yang meminta. Dengan bantuan tabel jalur yang telah disiapkan di node akar, tabel jalur ini membuat informasi rute optimal dari akar ke setiap node lainnya. Saat proses yang meminta menerima token, ia dapat masuk ke CS dan menjalankan tugasnya. Setelah selesai, token dikembalikan ke node akar untuk menangani permintaan selanjutnya. Sebelum melayani permintaan berikutnya, algoritma menerapkan model swapping, di mana posisi node akar ditukar
dengan node terakhir di pohon untuk mendistribusikan beban dan menghindari sentralisasi pada node tertentu. Bisa di next. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Akan dijelaskan oleh Kak Anida. Baik, terima kasih. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan dari sistem yang dibuat pada penelitian ini, yang pertama itu secara efisiensinya pengurangan kompleksitas pesan secara logaritma meningkatkan performa. Lalu yang kedua ada skalabilitas, yaitu topologi pohon harus lengkap, optimal di banyak proses. Yang ketiga ada keadilan, distribusi akses CS yang merata menghindari kelaparan. Swapping node, lalu yang keempat ada swapping node, distribusi beban di sistem melalui pemindahan token. Boleh di next. Lalu ada kekurangannya itu secara statis tidak ideal untuk jaringan dinamis. Lalu yang kedua ada secara beban tinggi ekstrim, yaitu kompleksitas meningkat meskipun lebih efisien. Yang ketiga ada secara kompleksitas implementasi, yaitu kurangnya konfigurasi awal yang rumit. Boleh di next. Lalu ada penerapan algoritmanya. Yang pertama itu pembentukan struktur pohon, penggunaan antrian permintaan atau RQ. Lalu yang ketiga ada model pertukaran node SNPM. Yang keempat kompleksitas pesan. Yang kelima ada fairness dan liveness, yaitu dengan skala beban yang pertama ringan 3 loken, lalu sedang ada 3/2 loken, tinggi 6 loken. Jadi secara keseluruhannya ini pembahasan penelitian ini algoritma berbasis token ini menawarkan solusi efisien untuk mengelola akses eksklusif ke critical section dalam sistem distribusi. Boleh di next. Baik, kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah algoritma berbasis token ini menawarkan solusi efisien untuk mengelola akses eksklusif ke critical section atau CS dalam sistem distribusi. Nah, dengan keunggulan dalam efisiensi pesan, skalabilitas, dan keadilan, algoritma ini dapat mengurangi laluitas jaringan serta menjaga performa pada berbagai skala beban. Namun, algoritma ini kurang optimal untuk jaringan dinamis dan memerlukan konfigurasi awal yang kompleks. Nah, secara keseluruhan, protokol ini sangat cocok untuk sistem statis dengan banyak proses yang memerlukan kontrol akses yang aman dan adil. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.